Melihat wajah Paus seperti ini, Vincent hampir tertawa terbahak-bahak. Orang tua ini terbiasa mendominasi Barat. Tidak ada yang berani memprovokasi dia selama ribuan tahun, tapi dia tidak menyangka sekarang dia menjadi begitu rendah hati, 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi. Yang mulia Paus, saya tidak mengenal Anda para malaikat, tetapi saya berencana untuk pergi ke dunia bawah sekarang, dan saya ingin meminta kenyamanan Anda kepada Paus. Lu Yun juga tahu bahwa jalan menuju dunia bawah sudah masuk tangan Paus, meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap tahta suci, tetapi tidak ada konflik langsung. Dalam hal ini, jika Anda memberi diri Anda sedikit muka, Paus tidak akan menolak. Mendengar kata-kata Lu Yun, mata Paus tua itu tiba-tiba berbinar. Dia awalnya berpikir bahwa tidak akan mudah untuk mengambil kedua penguasa alam roh bumi ini, tetapi jika Lu Yun mengatakan ini, segalanya akan lebih mudah. Bagaimanapun, jika kamu membawa Lu Yun kembali dulu, misimu akan selesai. Adapun jalan menuju dunia bawah, itu adalah cerita untuk lain hari. Kalau tidak, melihat situasi saat ini, hubungan antara Vincent dan Lu Yun tidaklah sesederhana itu. Jelas tidak mungkin membawa Lu Yun pergi dari Vincent dengan selamat. Tuan Kaisar Iblis, ini bukan masalah. Ini hanya tugas sederhana. Silakan ikuti saya kembali untuk menemui Tuan Malaikat kita. Jika waktunya tiba, jalan menuju dunia bawah akan dibuka. Bukankah ini hanya masalah menit saja? Paus berkata dengan waspada, melirik ke arah Vincent. Vincent mendengus tanpa banyak bicara, dan berbisik kepada Lu Yun, saudara Lu Yun, cepat atau lambat kamu akan pergi ke dunia bawah, jadi mengapa tidak pergi dengan lelaki tua ini? Malaikat di sana juga adalah kenalan lelaki tuamu. Petik 2. Lu Yun memandang Vincent dengan bingung, seolah-olah dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Dia tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia langsung berkata kepada Paus, Yang mulia, saya akan keluar dulu. Mohon tunggu, aku sebentar. Kalau bisa, ayo kita bicara hari ini. Ayo berangkat. Baiklah, Tuan Raja Iblis. Paus sangat gembira dan matanya bersinar. Sekarang dia telah kembali, dia dapat meminta Tuan Malaikat untuk menerima pujian. Mampu menyelesaikan tugas dengan sempurna jelas merupakan pemenuhan misi. Setelah Lu Yun pergi, Paus mulai memujinya, dan berkata kepada Vincent dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, Yang mulia, kekuatan Anda setelah kebangkitan sungguh luar biasa. Saya tahu bahwa setelah kebangkitan Anda, dunia spiritual di Barat pasti akan berubah. Lagi pula, dalam waktu sesingkat itu, kamu telah memanggil begitu banyak tentara dunia bawah. Aku benar-benar terkesan. Semua pendeta berbaju merah menghela nafas pada saat yang sama ketika mereka melihat Paus yang menunjukkan kekuatannya tanpa amarah setiap hari, namun mereka tetap mengungkapkan pemahaman mereka. Lagi pula, yang dia hadapi adalah malaikat jatuh dari dunia bawah. Siapa tahu, raja yang selama ini diintimidasinya tiba-tiba menjelma menjadi bidadari, ataukah dia bidadari jatuh dari dunia bawah? Di mana harus bernalar? Orang tua, singkirkan wajahmu yang munafik ini, kata Vincent dengan suara yang dalam, dan berkata dengan senyuman sinis, jangan khawatir, sebagai malaikat jatuh di dunia bawah, tentu saja aku tidak mengingat kesalahannya, penjahat. Aku hanya akan mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Jangan terlalu banyak berdebat denganmu. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Kalian semua santai saja, lagi pula kita sudah lama tidak bertemu. Kita kebetulan sedang menunggu saudara Lu Yun. Mari kita mengingat masa lalu, kata Vincent dengan setengah tersenyum, saya mendengar bahwa Anda telah berperang dengan suku mayat iblis. Saya ingin tahu bagaimana situasi perang Anda sekarang. Paus mengertakkan gigi dan tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu bagaimana pertempuran ini berlangsung? Jika Suan Yuan Wuming tidak secara tidak sengaja membangunkan Dugu Piaoling, saya khawatir tahta suci cahaya akan dikalahkan oleh orang-orang dari klan mayat iblis. Terima kasih atas berkahmu yang luar biasa, suku mayat iblis tidak berani melakukan pembantaian sekarang, kata Paus sambil tersenyum pahit. Hei, itu juga tidak mudah bagiku. Kamu mengatakan bahwa selama ribuan tahun, tahta suci cahayamu telah menindasku setiap hari. Meskipun, aku adalah orang yang tidak mengingat kesalahan penjahat, tapi aku tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kasihan. Tuan Pope, bagaimana dengan itu? Maukah Anda memberikan kompensasi kepada saya? Vincent berpura-pura meratap. Paus tiba-tiba gemetar, dengan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia tersenyum canggung dan berkata, Yang mulia Raja, Anda tahu semua yang Anda katakan kepada saya. Saya telah berada di tahta suci selama bertahun-tahun, dan saya memiliki pengetahuan tertentu. Ketika saya kembali, saya akan dengan hati-hati memilih beberapa harta dan mempersembahkannya kepada Anda. Yang mulia Raja. Mengenai sikap Paus, kemarahan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun tidak meledak. Sebaliknya, ia melangkah maju dan menepuk bahu Paus seolah-olah sedang menghadapi saudara yang baik. Hei, kita semua adalah teman lama. Ada, tidak perlu bersikap sopan, karena untuk harta tahta suci Anda, saya juga tidak membutuhkannya. Simpanlah untuk dirimu sendiri. Seperti kata pepatah, jika kamu tidak bertengkar,
kamu tidak akan mengenal satu sama lain. Jika tidak, kita tidak akan begitu akrab satu sama lain. Hubungan yang telah kita jalin selama bertahun-tahun adalah hasil dari pertempuran. Vincent memandang Paus dengan ekspresi yang benar. Menghela napas dalam-dalam. Ya, Yang Mulia Raja, Anda tidak mempedulikannya sekarang. Suatu hari, di hari lain saya pasti akan datang ke ibu kota kekaisaran untuk meminta maaf, kata Paus dengan keringat dingin dan berkata sambil tersenyum kering. Hari lain, hari apa lagi? Lebih baik memilih hari lain daripada gagal. Vincent memandang Paus dengan heran. Wajah Paus tiba-tiba menjadi gelap, dia menelan ludahnya, dan berbisik, Yang Mulia Raja, apa maksud Anda dengan ini? Bukankah Anda sudah mengatakan bahwa Anda tidak peduli? Vincent memandang Paus dengan ekspresi bingung, kamu salah dengar, aku hanya mengatakan bahwa aku tidak terlalu peduli, tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku tidak peduli. Ini, Paus memandang Vincent dengan ekspresi kusam, dan lusinan pendeta merah di belakangnya tiba-tiba merasa kedinginan. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya Paus, tetapi juga para kardinal telah menindas Vincent. Setiap orang yang baru saja merasa lega, setelah mendengar kata-kata Vincent, kini hatinya berdebar-debar lagi. Hahaha, aku tidak menyangka kalian akan menjadi seperti ini. Vincent menatap semua orang, membalikkan badan, dan tertawa, tutup pintunya. Ledakan, terdengar ledakan keras, dan pintu istana langsung tertutup. Hati Paus dan yang lainnya tenggelam. Dia tahu bahwa apa yang terjadi hari ini pasti tidak akan berjalan baik, dan mereka semua mengeluarkan tongkatnya. Yang Mulia Raja, meskipun Anda adalah reinkarnasi dari malaikat jatuh, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Jika kita mati di sini, para malaikat tahta suci cahaya tidak akan menyerah. Paus berdiri di depan semua orang dan menatap Vincent dengan wajah serius, mungkinkah saat ini, kamu ingin melanggar peraturan dan memulai perang dengan tahta suci cahaya kita? Perang? Perang macam apa? Apakah kamu orang tua yang bodoh? Ini adalah dendam pribadi di antara kita. Apa hubungannya dengan tahta suci cahaya? Kapan aku bilang aku ingin membunuhmu? Vincent menunjukkan ekspresi penasaran, kamu adalah kekuatan utama tahta cahaya di dunia spiritual. Tentu saja aku tidak bisa membunuhmu. Tetapi jika aku memukulmu, itu tidak masalah, kan? Saudara Lu Yun, ingatlah untuk terus minum bersamaku ketika kamu kembali. Setelah teriakan Vincent, Lu Yun dan Paus serta rombongan meninggalkan ibu kota Kekaisaran Barat dengan selamat. Ibu kota Kekaisaran Barat tidak jauh dari tahta suci, hampir 1000 kilometer jauhnya. Dengan kekuatan Paus dan lainnya, hanya perlu setengah hari untuk kembali ke tahta suci. Namun, Paus dan para kardinal tidak hanya dipukuli dengan kejam oleh Vincent. Untuk mencegah orang-orang ini melawan balik secara tidak sadar, Vincent juga secara khusus membatasi budidaya mereka setelah Lu Yun dan Paus serta rombongannya pergi ke tahta suci dalam perjalanan. Penyihir tingkat tinggi di tahta suci ini pada dasarnya lemah. Tanpa berkas sihir, mereka hanya bisa mengandalkan kaki mereka dan bergerak sangat lambat. Itu juga telah membentuk pemandangan yang indah di benua barat. Penguasa dunia spiritual barat, Paus dan para kardinal tahta suci telah berubah menjadi sekelompok orang tua, lemah, sakit dan cacat dengan memar dan wajah bengkak. Melihat adegan ini, Lu Yun dan Luo Li tidak bisa menahan tawa. Paus memandang Lu Yun dengan wajah sedih, memaksakan senyum, dan menjadi semakin yakin bahwa ini pasti sebuah kutukan. Setelah bencana 10.000 tahun dimulai, saya akan dikalahkan dari waktu ke waktu. Mungkinkah ini juga musibah yang akan menimpaku dalam musibah 10.000 tahunku? Paus yang kelelahan secara fisik dan mental berkata dengan ekspresi sedih, Tuanku Kaisar Iblis, saya meminta Anda untuk menertawakan ini. Saya punya dendam dengan Yang Mulia Raja sebelumnya, jadi kami berdiskusi. Lu Yun menahan senyumnya dan berkata dengan wajah serius, kita tidak akan mengenal satu sama lain tanpa bertengkar. Tampaknya hubungan Anda cukup baik. Tapi, Tuan Paus, saya sangat mengagumi Anda. Saya mendengar teriakan Anda para uskup di luar. Lian-Lian, aku mengagumimu karena tetap diam. Paus tersenyum pahit, merasa sangat bersyukur kepada Tuhan. Jika bukan karena harta yang diberikan Tuhan kepadaku, aku khawatir aku akan berteriak paling buruk. Lagi pula, Vincent itu benar-benar mematikan. Pada awalnya, Lu Yun agak bersimpati kepada para pemimpin senior tahta suci ini, tetapi setelah satu hari, Lu Yun menjadi tidak sabar. Seharian saya hanya berjalan puluhan kilometer. Dengan kecepatan ini, saya mungkin tidak dapat mencapai tahta suci dalam 10,5 hari. Terlebih lagi, tubuh para penyihir ini sangat lemah. Mereka semua ahli dalam memasuki alam spiritual. Namun, setiap beberapa puluh menit berjalan, sekelompok orang yang tidak memiliki berkas sihir akan menjadi berwajah merah dan terengah-engah, dan mereka mengalaminya, untuk tetap di tempatnya. Keesokan paginya, ketika semua orang bersiap untuk berangkat lagi, Lu Yun akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Yang Mulia, kalau terus begini, kapan kita akan tiba di tahta suci? Lu Yun bertanya dengan ekspresi sedih di wajahnya.
Paus menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas dengan sangat sedih. Tuan Kaisar Iblis, Anda juga telah melihat situasi kami, dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya, hei. Meskipun Lu Yun ingin mengeluarkan bar besar ke-28, tapi kemudian dia memikirkannya, bar besar ke-28 juga membutuhkan berkah energi spiritual untuk tampil sempurna dalam masalah. Kamu biasanya sedang dalam perjalanan, apakah kamu tidak punya tunggangan? Lu Yun bertanya dengan cemberut. Paus tersenyum masam dan meratap, hei, kita semua adalah penyihir, dan kita semua adalah pejabat tingkat tinggi tahta suci. Biasanya, kita tidak akan meninggalkan markas tahta suci. Selain itu, ketika kita keluar, kita menggunakan sihir angin untuk memberkati kita. Sekarang sudah hilang. Sihir, kita sama seperti orang biasa. Lu Yun berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan pergi ke markas tahta suci dulu, menemui malaikatmu, lalu mengirim seseorang untuk menjemputmu. Bagaimana dengan itu? Kalau tidak, dengan kecepatan kita saat ini, jika kami benar-benar kembali ke tahta suci, saya khawatir itu juga akan membuat kalian para malaikat marah. Memikirkan tentang Tuan Malaikat, Paus bergidik, mengangguk dalam-dalam, dan menjawab, Tuan Kaisar Iblis, silakan pergi dulu. Kemarahan Lord Angel tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hal lainnya. Paus juga melihat dengan jelas bahwa meskipun Lu Yun melarikan diri sekarang, dia dan yang lainnya tidak ada hubungannya. Dengan semua orang tanpa kekuatan sihir, bukan tidak mungkin Lu Yun membunuh mereka di sini selama dia mau. Baiklah, Tuan Paus, ayo pergi dan kembali. Saat dia berbicara, tubuh Lu Yun, Luoli dan Liu Yan berubah menjadi aurora dan menghilang ke langit. Paus melihat sosok Lu Yun yang pergi, mengangguk puas, senyuman muncul di wajahnya, dan memuji, Kaisar Iblis ini memang muda dan menjanjikan. Konon dia baru datang ke dunia roh belum lama ini, tapi dia tidak menyangka bahwa dia telah mencapai level ini, sangat kuat. Mendengarkan pujian Paus yang berulang-ulang, salah satu kardinal menjadi penasaran, Yang Mulia Paus, mengapa Anda membiarkan orang itu pergi? Paus memandang kardinal seolah-olah dia bodoh, dan berkata dengan marah, apa yang bisa saya lakukan? Ini cara terbaik. Sekarang kita tidak bisa menggunakan sihir apapun. Lihat, Paus juga orang yang menepati janjinya, jika dia benar-benar ingin pergi, dia pasti sudah lama pergi dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Lagi pula, dengan kecepatan ini, kapan kita bisa kembali ke tahta suci? Paus tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi, kalian harus belajar lebih banyak dari Paus ini dan jangan melihat hal-hal secara sepihak. Setelah mendengarkan ini, beberapa kardinal terus mengangguk dan memuji, bagaimanapun, dia adalah Paus. Saya harus belajar lebih banyak dari Paus. Pada saat ini, senyuman bangga muncul di wajah Paus yang merah dan bengkak. Salah satu kardinal tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, Yang Mulia, saya punya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah saya harus menanyakannya sekarang. Katakan, Paus, tenggelam dalam kegembiraan, memutar matanya ke arah kardinal dan berkata dengan sedikit marah. Memang benar membiarkan Raja Iblis pergi, tapi menurutku ada masalah serius. Wajah kardinal menjadi pucat dan dia bertanya dengan lemah, sekarang kita semua tidak memiliki sihir. Kita tidak tahu kapan kita bisa pulih. Tidak ada keajaiban yang tersisa pada kita. Saya bahkan tidak memiliki kekuatan. Yang saya khawatirkan adalah jika saya menghadapi bahaya. Dalam bahaya, tubuh Paus bergetar dan dia sejenak bingung. Melihat tatapan bingung di mata Paus, semua kardinal saling memandang, dan mata mereka kembali tertuju pada Paus. Paus menamparkan kepalanya, wajahnya menjadi lebih sedih, dan dia merasa sangat menyesal. Sial, aku sudah terbiasa menyinggung banyak musuh. Sekarang sekelompok orang tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, bukankah mereka akan dikutuk? Melihat tatapan ragu dari semua orang, Paus terbatuk 2 kali dan berkata sambil tersenyum, jangan panik, semuanya. Dengan kecepatan Kaisar Iblis, dia seharusnya bisa menjemput kita dalam waktu kurang dari sehari. Kita hanya perlu untuk menunggu di tempat kita berada. Lebih aman di sekitar sini. Tepat setelah semua orang mengangguk dengan keyakinan, sebuah suara tidak jauh dari sana membuat ekspresi semua orang menjadi gelap. Orang-orang di depan sepertinya mereka cukup kaya. Tahta suci cahaya tidak jauh dari kota kekaisaran. Dikatakan sebagai tahta suci, tetapi juga dapat dianggap sebagai kota kecil. Bangunan berbentuk kastil besar dan kecil di kota ini membuat kota ini terlihat sangat sepi dan damai, memancarkan suasana sakral, penyihir yang tak terhitung jumlahnya mengenakan berbagai warna, dan ksatria mengenakan baju besi. Meskipun para ksatria ini juga berafiliasi dengan tahta suci, mereka semua berada di bawah manajemen terpadu pengadilan. Dikatakan bahwa ketua hakim tahta suci juga merupakan penguasa alam roh surgawi. Hanya saja identitasnya tergolong misterius, karena di benua barat ini hakim ketua sudah puluhan tahun tidak muncul. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang melupakan keberadaan hakim ketua ini. Hanya dalam setengah hari, Lu Yun dan Luo Li Liu Yaner tiba di markas tahta cahaya suci.
Anehnya, tidak ada yang datang mempertanyakan identitas mereka. Sepertinya semua orang tahu bahwa Lu Yun dan yang lainnya akan datang ke sini. Beberapa penyihir bahkan datang untuk menyambut Lu Yun dan yang lainnya secara langsung. Dugu Piaoling duduk tinggi di kursi. Setelah merasakan nafas Lu Yun dan yang lainnya, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Ada kesedihan, tapi juga sedikit kejutan. Dia menggunakan tubuh Ye Qingcheng sebelumnya, tetapi setelah dia mendapatkan tubuhnya kembali, dia menjadi lebih menawan dan cantik. Wajah memikat ini tidak kalah dengan wajah Ye Qingcheng, dan dibandingkan dengan Ye Qingcheng, dia memiliki aura yang lebih banyak. Bagaimanapun, dia adalah bidadari yang turun dari dunia atas. Dia berpakaian putih, dan ketika pintu istana terbuka dan sosok Lu Yun berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, detak jantungnya juga semakin cepat. Saat dia melihat Dugu Piaoling, Lu Yun merasakan emosi campur aduk di dalam hatinya. Wajah asing ini memancarkan aura familiar. Lu Yun, sudah lama tidak bertemu. Dugu Piaoling menutupi kegembiraan batinnya, memandang Lu Yun dan yang lainnya dengan tenang, dan berkata dengan tenang. Apakah kamu Tuan Malaikat? Lu Yun bertanya dengan tenang. Liu Yaner mengingatkan dari samping, Xiao Lu Yun, dia adalah Dugu Piaoling. Dugu Piaoling, penyihir. Lu Yun mengungkapkan pikiran batinnya dengan terkejut. Dugu Piaoling mengangguk dengan tenang, ya, saya Dugu Piaoling, apa? Apakah kamu terkejut? Tentu saja ini tidak terduga. Lu Yun berkata sambil tersenyum tipis, meskipun aku memiliki keraguan tentang identitasmu sebelumnya, aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah malaikat tahta suci. Memang benar aku adalah putri tertua dari klan iblis, tapi aku juga reinkarnasi. Dugu Xiao tidak tahu tentang ini. Wajah tampan Dugu Xiao menampakkan senyuman yang akan memikat semua makhluk hidup, bahkan Liu Yaner dan Luoli. Kecantikan di depannya juga tampak sedikit pucat. Tapi karena kami adalah kenalan, semuanya mudah untuk dibicarakan. Meskipun dia dan Dugu Piaoling selalu menjadi musuh daripada teman, keduanya memiliki pemahaman yang sangat diam-diam satu sama lain. Dugu Piaoling, apakah kamu mencariku? Lu Yun langsung menuju ke topik. Lu Yun tidak perlu menyanjung Dugu Piaoling. Dugu Piaoling berdiri, melihat sekeliling, matanya tertuju pada Luoli, dan menatap Lu Yun dengan setengah tersenyum. Lu Yun, ada begitu banyak wanita cantik di sekitarmu. Tuan Malaikat, keduanya adalah istriku. Lu Yun berkata pelan. Ekspresi Dugu Piaoling mulai menjadi rumit, tapi dia tetap tidak bertanya terlalu banyak dan menatap Lu Yun, apakah kamu akan pergi ke dunia bawah? Tidak buruk. Tidak, kamu tidak bisa pergi ke dunia bawah. Kata Dugu Piaoling dengan tegas. Sikap Dugu Piaoling membuat Lu Yun sedikit bingung. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Perginya aku ke dunia bawah adalah urusan pribadiku. Apa hubungannya denganmu? Aku tidak tahu kenapa Dugu Piaoling ingin menghentikannya pergi ke dunia bawah, tapi dia harus pergi ke dunia bawah. Long Dapao dan Chu Yao semuanya ada di dunia bawah sekarang hati. Sekarang dia tahu Chu Yao Lu Yun juga harus mencari tahu tentang keberadaan Yao. Dunia bawah berbeda dengan dunia roh. Mungkin ada beberapa kekuatan besar di dunia roh yang saling menjaga dan menyeimbangkan, tapi dunia bawah berbeda. Pluto memiliki semua kekuatan, dan dimensi dunia bawah jauh lebih tinggi dari itu, dari dunia roh. Alammu terlalu lemah, dan identitasmu tidak secara umum, ada banyak bahaya di dunia bawah. Sekarang jika kamu pergi ke dunia bawah dengan gegabah, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Lagi pula, sejauh yang aku tahu, organisasi misterius itu akan melakukan sesuatu yang besar di dunia bawah, dan aku tidak ingin terlibat. Nada suara Dugu Piaoling tenang, tapi kata-katanya menunjukkan kekhawatiran, yang membuat hati Lu Yun hangat. Dia bercanda, apa, Tuan Malaikat, apakah kamu peduli padaku? Ketika Lu Yun mengatakan ini, wajah Dugu Piaoling langsung berubah menjadi serius, dan dia mengerang, aku hanya tidak ingin kamu mati secepat ini. Maaf, Tuan Malaikat, saya memahami kebaikan Anda, tetapi saya harus pergi ke dunia bawah. Lu Yun sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Dugu Piaoling, karena pergi ke dunia bawah sangat penting bagi Lu Yun mungkinkah karena Dugu Piaoling. Menyerah dan pergi ke dunia bawah dalam beberapa kata. Saya sudah menduga Anda akan mengatakan itu. Dugu Piaoling mencibir, tetapi pintu masuk ke dunia bawah ada di tangan tahta suci saya. Apakah Anda bisa pergi ke dunia bawah atau tidak, itu terserah saya, bukan? Melihat sikap Lu Yun, Dugu Piaoling tidak lagi berusaha menghalanginya, tapi tiba-tiba mulai bersikap nakal, mau pergi ke dunia bawah. Mimpi, Lu Yun sedikit bingung dengan pendekatan Dugu Piaoling. Apakah wanita ini benar-benar mulai peduli pada dirinya sendiri? Pergi ke dunia bawah sendirian sepertinya tidak ada hubungannya dengan wanita ini, bukan? Intinya, apa yang dikatakan wanita ini benar adanya. Lu Yun memandang Dugu Piaoling dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan bertanya dengan bingung, Nona Dugu, tolong lakukan ini demi temanmu. Hanya untuk kenyamanan. Dugu Piaoling tersenyum seolah mendengar lelucon, Lu Yun, kita selalu bermusuhan.
Aku hanya memilih untuk bekerja sama denganmu untuk mendapatkan tubuhku kembali. Meski waktunya belum tiba, aku sudah mengambil kembali jenazahnya, tujuan sudah tercapai, kita masih musuh. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai teman. Suara dingin Dugu Piaoling terdengar, matanya yang lembut menyapu Lu Yun, dan dia berkata dengan tenang. Sekarang, Lu Yun dalam masalah. Jalan menuju dunia bawah memang di bawah kendali tahta suci cahaya. Jika tahta suci cahaya tidak membiarkannya lewat, dia tidak punya pilihan sama sekali. Lebih penting lagi, Lu Yun tidak tahu kenapa, Dugu Piaoling mencegahnya pergi ke dunia bawah. Dugu Piaoling, aku tidak tahu mengapa kamu ingin menghentikanku pergi ke dunia bawah, tapi aku harus pergi ke dunia bawah ini. Ceritakan kondisimu, kata Lu Yun dengan suara yang dalam. Ku bilang, kamu tidak bisa pergi ke dunia bawah ini. Dugu Piaoling berkata dengan marah. Bagaimana jika aku harus pergi? Menghadapi kesulitan Dugu Piaoling, Lu Yun menjadi tidak sabar. Aura pembunuh yang lemah terpancar dari tubuhnya, dan ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Apakah kamu masih ingin mengambil tindakan? Dugu Piaoling berkata dengan nada meremehkan. Sekarang kekuatan Dugu Piaoling telah mencapai tingkat yang tak berdasar. Menghadapi ancaman Lu Yun, dia tentu saja tidak menganggapnya serius. Namun, karena suatu emosi, Dugu Piaoling tidak menganggapnya serius. Jika Tuan Malaikat bersikeras untuk menghentikan kita, maka jangan salahkan aku karena telah menyinggung perasaanmu. Lu Yun mendengus, dan pena surgawi di tangannya meledak dengan cahaya yang kuat, matanya melotot dengan ganas. Dengan niat membunuh, dia menatap Dugu Piaoling dengan saksama. Meski kekuatan Dugu Piaoling saat ini luar biasa, aura kaisar yang terpancar dari Lu Yun pun tak kalah mengesankan. Dugu Piaoling merasakan aura kerajaan di tubuh Lu Yun. Ada sedikit kejutan di wajah cantiknya. Dia memandang Lu Yun dengan tidak percaya dan bertanya dengan ragu, apakah kamu reinkarnasi? Lu Yun menjawab dengan tenang, benar. Dugu Piaoling sedikit tergerak dan terus bertanya, Wen Shen sudah mendekatimu untuk membentuk aliansi, kan? Ya, Dugu Piaoling mengangguk sambil berpikir, kalau begitu, Lu Yun, jika kamu ingin pergi ke dunia bawah, aku tidak akan menghentikanmu, tapi aku ingin pergi bersamamu. Ikut denganku. Bagus. Setelah mendengar perkataan Dugu Piaoling, Lu Yun menghela nafas lega, tapi hatinya masih sedikit penasaran. Sebagai reinkarnasi, Dugu Piaoling meninggalkan tahta cahaya dan pergi ke dunia bawah sendirian dibenarkan dalam hal apapun. Terlebih lagi, mengapa Dugu Piaoling pergi ke dunia bawah bersamanya? Dia terus mengatakan bahwa dunia bawah penuh dengan bahaya. Mungkinkah dia berencana untuk melindungi dirinya sendiri? Alasan kenapa aku berencana pergi ke dunia bawah bersamamu justru karena aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Dugu Piaoling menjelaskan dengan belak-belakan, meskipun kamu adalah reinkarnasi, kamu memiliki terlalu banyak rahasia. Dengan kekuatanmu saat ini, setelah pergi ke dunia bawah, jika seseorang mengetahui bahwa kamu adalah reinkarnasi, mustahil bagimu untuk kembali dari dunia bawah. Meskipun ada batasan pada reinkarnasi, hubungan di antara mereka cukup dalam. Jika kamu mati di dunia bawah, itu mungkin juga mempengaruhi dunia spiritual, jadi sebaiknya aku pergi bersamamu secara pribadi. Dugu Piaoling mengatakan itu wajar, tapi bagaimana mungkin Lu Yun tidak melihat pikiran kecilnya? Anda terus mengatakan ini untuk reinkarnasi, tetapi apakah Anda tidak punya ide lain? Lu Yun tidak menunjukkannya, hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu tolong, Tuan Malaikat, ikutlah denganku sebentar. Kapan kita berangkat? Lu Yun bertanya dengan tidak sabar. Dugu Piaoling melirik Liu Yaner dan Luo Li, dan berkata dengan hati-hati, mari kita tunggu sampai paus tua kembali. Jalan menuju dunia bawah ada di tangannya, dan saya sendiri tidak bisa membuka jalan menuju dunia bawah. Petik 2. Juga, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu sendirian. Dugu Piaoling menatap mereka bertiga dan berkata pada Lu Yun. Luo Li dan Liu Yaner ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka dihentikan oleh Lu Yun berkata, jangan khawatir, kalian berdua masih istirahat. Saya telah mendiskusikan hal-hal penting dengan Tuan Malaikat dan akan kembali ke menemukan Anda. Mereka berdua tidak berkata apa-apa. Setelah Luo Li dan Liu Yaner pergi, ekspresi Dugu Piaoling menjadi rumit. Dia memandang Lu Yun dengan wajah bingung dan berkata dengan lembut, Lu Yun, aku benar-benar menjadi lebih dan semakin bingung. Aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku ingin tahu mengapa kamu pergi ke dunia bawah. Mungkinkah Yin Zong memberitahumu sesuatu? Lu Yun terkejut, itu tidak benar, hanya saja kekasihku sekarang ada di dunia bawah, dan aku harus menemukannya. Cinta, oh, Dugu melayang di tubuh Ye Qingcheng, dan tentu saja tahu banyak tentang masa lalu Lu Yun. Dia berkata sambil setengah tersenyum, kamu adalah seorang playboy, tapi aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar apa seorang kekasih, kamu bahkan tidak takut mati untuk wanitamu. Bagaimana kamu, malaikat superior sepertimu, memahami perasaan kami manusia? Lu Yun mencibir dengan jijik. Kamu, ketika Lu Yun mengatakan ini, wajah tampan Dugu Piaoling menunjukkan sedikit ketidakpuasan.
Dia sangat manis. Dia hanya ragu-ragu untuk waktu yang lama dan kemudian berkata dengan wajah malu-malu, siapa bilang aku tidak mengerti? Kami para malaikat juga manusia. Lu Yun memandang Dugu Piaoling dengan hati-hati. Dia harus mengatakan bahwa Dugu Piaoling memang cantik sekarang. Dia pasti bisa dikatakan sebagai wanita tercantik di negeri ini. Dia secantik peri ingin memberitahuku jika kamu menahanku di sini. Apa? Tiba-tiba, mata Dugu Piaoling menjadi dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam, Lu Yun, izinkan saya bertanya, apakah Vincent sudah mendiskusikan aliansi dengan Anda? Lu Yun terkejut dan bertanya, apa? Aku tahu itu. Dugu Piaoling mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, orang ini Vincent benar-benar gelisah dan baik hati, tapi ini bagus dan bukan hal yang buruk. Ada sesuatu dalam kata-kata Dugu Piaoling, dan Lu Yun juga merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, jika ada yang ingin kamu katakan, sebaiknya katakan saja dia. Dugu Piaoling menghela nafas dan menjelaskan, pada dasarnya saya tahu apa yang dikatakan Vincent kepada Anda. Selama Anda membuat pilihan, percuma saya menasihati Anda. Bagi Anda, kondisi yang ditawarkan Vincent memang relatif baik. Menggiurkan, meskipun kami semua reinkarnasi malaikat, syarat yang bisa kuberikan padamu terbatas, tapi kuharap kita juga bisa membentuk aliansi. Aliansi, kata-kata Dugu Piaoling tiba-tiba membangkitkan rasa penasaran Lu Yun. Lu Yun adalah yang paling jelas tentang situasi klan iblisnya sendiri. Dilihat dari kekuatan dan kekuatan Vincent saat ini, dia tidak lebih buruk dari klan iblisnya sendiri, dan bahkan lebih baik dari dirinya sendiri. Sangat jelas bahwa karena keduanya adalah reinkarnasi, kekuatan Dugu Piaoling secara alami tidak lebih buruk dari Vincent. Tapi tiba-tiba dia ingin bersekutu dengan dirinya sendiri lagi. Sekarang, Lu Yun sebenarnya merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Karena di dalam hati Lu Yun, dia tahu bahwa harganya tidak terlalu mahal. Vincent hanya mencarinya, tetapi bahkan Dugu Piaoling pun mencarinya, yang agak aneh. Tolong beri aku alasan. Lu Yun bertanya pelan. Dugu Piaoling menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan berkata sambil menghela nafas, karena apa yang kamu lihat terlalu sepihak. Sebagai reinkarnasi, saat ini, dibandingkan dengan malapetaka 10.000 tahun, kita apa yang lebih mengkhawatirkan adalah kekuatan dunia spiritual timur. Baik itu untuk dunia atas atau dunia bawah, dunia spiritual timur memiliki sejarah yang panjang. Di permukaan, setelah klan iblis memusnahkan klan iblis, Anda adalah kekuatan paling kuat di dunia spiritual timur. Tapi kenyataannya, bukan ini masalahnya. Fondasi dunia spiritual timur lebih besar dari yang Anda bayangkan. Sekte Yin hanyalah penyelamat di permukaan. Ada sekte misterius di atas sekte Yin. Tendosu, sekte Tendo. Ketika Lu Yun memikirkan nama familiar ini, dia tidak menunjukkan keterkejutan apapun di wajahnya. Dengan pengetahuannya saat ini, dia tidak dapat menghubungi sekte Tiandao sama sekali. Dalam perkataan Dugu Piaoling, nampaknya ada eksistensi yang bisa menyaingi sekte Tiandao. Karena sekte Tiandao adalah sekte terkemuka di dunia spiritual, namanya saja sudah melampaui sekte Yin. Sekte Tiandao, Dor, itu benar-benar menakutkan. Sekte Tiandao hanyalah salah satunya. Sedangkan untuk sekte lainnya, saya tidak tahu banyak informasinya, tapi saya yakin pasti ada sekte lain, bahkan lebih kuat dari sekte Tiandao, lanjut Dugu Piaoling. Lu Yun mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Sekte Tiandao misterius dan kuat, dan sekarang Lu Yun tidak ingin membeberkan hubungannya dengan sekte Tiandao sebelum waktunya. 10.000 tahun kesengsaraan belum sepenuhnya matang, jadi bukan hanya Vincent yang ingin memenangkan hatimu, aku juga ingin memenangkan hatimu. Dugu Piaoling berkata dengan tenang, yang terpenting adalah kamu sudah terbangun orang dari ras manusia, dan Anda memiliki kaisar. Ketika saatnya tiba, sekte mereka juga akan memenangkan hati Anda untuk mencapai motif tersembunyi mereka. Mengenai motif tersembunyi apapun, Lu Yun tidak akan terlalu memikirkannya. Secara keseluruhan, Lu Yun hanya ingin pergi ke dunia bawah dan menemukan Cu Yao. Ini adalah kuncinya. Jika kami membentuk aliansi denganmu, setidaknya untuk jangka waktu tertentu, orang-orang tua itu tidak akan berani menyerang kami. Mereka selalu membenci orang-orang yang bereinkarnasi, dan mereka sangat kuat. Jika bukan karena 10.000 tahun bencana yang belum matang, mereka tidak mengizinkan kita bereinkarnasi sama sekali. Keberadaan Dugu Piaoling menyesali. Memang benar, Lu Yun juga mendengarnya. Sepertinya ada semacam dendam antara dunia spiritual dan dunia reinkarnasi seperti mereka. Saya juga mendengar Tian Xuanzi menyebutkannya. Jika demikian, maka itu masuk akal. Adapun membentuk aliansi. Setelah periode kontak dengan Dugu Piaoling ini, Lu Yun juga secara bertahap menemukan bahwa, putri klan iblis, ini hanya kejam dalam kata-kata, tetapi hatinya tidak seburuk itu. Omong-omong, Dugu Piaoling mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Liu Yaner, jadi dia berhutang budi pada Dugu Piaoling. Terlebih lagi, Dugu Piaoling sekarang adalah reinkarnasi malaikat dari tahta suci cahaya. Dia sangat kuat dan bawahannya mengendalikan dunia spiritual di barat. Nona Dugu,
Saya bisa menjanjikan Anda sebuah aliansi. Lu Yun tersenyum tipis, lalu mengganti topik pembicaraan dan menatap Dugu Piaoling dengan curiga. Saya punya ide yang lebih baik daripada membentuk aliansi. Ditatap oleh mata cabul Lu Yun, Dugu Piaoling merasa sedikit tidak nyaman. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan hati-hati, apa idemu? Sebenarnya, kita tidak perlu membentuk aliansi. Anda bisa mempertimbangkan saya. Bukankah lebih baik jika kita lebih dekat saat itu? Awalnya Lu Yun hanya ingin menggoda Dugu Piaoling. Yang tidak disangka Lu Yun adalah Dugu Piaoling justru menjawab langsung, aku berjanji padamu. Kata-kata Dugu Piaoling membuat Lu Yun langsung tercengang, dan dia dengan cepat menjelaskan, saya bercanda, Nona Dugu, Anda tidak perlu menganggapnya serius. Apakah kamu menggodaku? Dugu Piaoling bertanya dengan suara berat dengan wajah pucat dan nada dingin. Lu Yun tertawa datar, tidak, aku hanya bercanda. Ngomong-ngomong, Paus dan yang lainnya disegel oleh Vincent. Mungkin perlu beberapa waktu untuk kembali sekarang. Kalau begitu mari kita tunggu sebentar. Selama ini, aku harus membuat persiapan penuh untuk pergi ke dunia bawah. Dugu Piaoling berkata dengan dingin, bagaimanapun, dunia bawah tidak begitu aman. Lu Yun mengangguk sambil berpikir dan tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, Nona Dugu, saya punya pertanyaan. Tanyakan saja, bukankah kamu putri tertua dari klan iblis? Kenapa kamu tiba-tiba berubah menjadi malaikat tahta suci cahaya? Lu Yun bertanya pada Dugu Piaoling dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Dugu Piaoling berpikir sejenak, lalu mengerang, meskipun aku memberitahumu, kamu tidak memahami hal-hal ini. Bagaimanapun, cukup bagimu untuk memperlakukanku sebagai malaikat saja. Adapun iblis, bukankah kamu sudah memusnahkan semua orang itu? Dugu Piaoling memandang Lu Yun sambil setengah tersenyum, ngomong-ngomong, kamu terlihat seperti playboy, tapi aku tidak menyangka metodemu akan seperti itu, seperti ini. Pertama-tama, saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, hal itu menyebabkan badai berdarah di dunia spiritual barat. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa reinkarnasi klan iblis juga berada di bawah komando Anda. Di permukaan, klan iblis Anda tidak sekuat spiritual barat dunia, tapi kenyataannya, reinkarnasi iblis dan iblis saat ini setia padamu. Penjaga itu sepertinya memiliki hubungan dekat denganmu. Sekarang, diam-diam, kekuatan sekte Yuntianmu sudah pasti dianggap sebagai sekte kelas 1 di dunia spiritual. Sebentar lagi, aku khawatir sekte Yin tidak akan mampu bersaing denganmu. Lu Yun memandang Dugu Piaoling dengan sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Lu Yun tidak pernah menyebutkan identitas penjahit Wu kepada siapapun. Dugu Piaoling melihat ekspresi terkejut Lu Yun dan tidak bisa menahan senyum, kamu tidak perlu panik, saya bisa mengetahui ini, tentu saja saya punya metode sendiri, dan saya tidak akan memberitahu orang lain. Bagaimanapun, kami akan melakukannya sekutu mulai sekarang. Saat kamu menjadi lebih kuat, bagiku, yang ada hanya keuntungan dan tidak ada kerugian. Kalau begitu terima kasih Nona Dugu dulu. Oke, ini sudah larut. Jika terjadi sesuatu, aku akan memberitahumu. Jika tidak terjadi apa-apa, jangan ganggu aku. Aku harus menyiapkan sesuatu, kata Dugu Piaoling dengan serius. Setelah meninggalkan aula utama, Lu Yun mengikuti beberapa penyihir ke kamar kecil yang ditata indah oleh Dugu. Tanpa diduga, begitu dia membuka pintu, dia dikunci oleh dua pasang mata yang penuh niat membunuh. Lu Oli berdiri di belakang Liu Yaner dan menatap Lu Yun dalam diam dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Liu Yaner langsung meraih Lu Yun, membanting pintu, dan bertanya dengan marah, Lu Yun kecil, apa hubungan antara kamu dan wanita itu? Hubungan apa? Lu Yun menjawab dengan bingung, hanya teman biasa. Liu Yaner menekan pipi Lu Yun dan menatap mata Lu Yun. Aroma tubuh yang menawan menembus hidung Lu Yun. Setelah Liu Yaner meningkatkan kekuatannya, aura menawan di tubuhnya hampir membuat Lu Yun tak terkendali. Senyuman jahat muncul di wajah Liu Yan, benarkah? Bagaimana perasaan saya bahwa Dugu Piaoling dan Anda memiliki hubungan yang tidak biasa? Sekarang aku juga seorang bidadari, kulihat Dugu Piaoling juga naksir kamu. Dari segi penampilan dan sosok, dia cantik kelas 1. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memenangkan hatinya? Waktunya tiba, bukan? Ada master lain, bagaimana menurutmu? Meskipun ini ide yang bagus, Lu Yun tetap menolak dengan tegas. Penting untuk menyelamatkan nyawanya. Tidak, jawab Lu Yun dengan serius. Dengarkan aku serius. Liu Yaner merendahkan suaranya sedikit dan berkata dengan serius.